Halo pemirsa, kita kali ini membahas sidangnya Nikita Mirzani, di mana beberapa kali sidang ini ada kericuan. Yang dulu ada di mana jaksa penuntut umum berusaha memakaikan rompi dan dari Nikita Mirzani melawan, nggak mau. Terus dari yang kemarin itu juga begitu, ada kericuan yang pada akhirnya Nikita Mirzani menangisnya. Yang namanya persidangan ini yang mestinya kalian tahu ya teman-teman, kalau jaksa penuntut umum itu memang tidak bisa netral. Jaksa penuntut umum itu tugasnya membuktikan seseorang bersalah. Jadi dia harus mengetahui latar belakang kenapa seseorang ini melakukan seperti itu dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang membela siapa? Yang membela adalah pengacaranya. Jadi jaksa penuntut umum itu memang tugasnya untuk menggali, menemukan kesalahan-kesalahan dari si terdakwa. Sedangkan pembelanya nanti adalah pengacaranya. Dan yang netral ini harus hakimnya. Makanya kalian juga jangan terlalu gimana-gimana gitu pada jaksa penuntut umum, karena memang tugasnya adalah mencari, menggali bahwa Nikita Mirzani ada kesalahan. Tugasnya memang seperti itu. Dan dengan adanya sidang yang ricuh ini, apakah itu akan memberatkan dari keputusan pihak pengadilan, pihak hakim kepada Nikita Mirzani? Karena bisa dinilai kalau Nikita Mirzani jadi tidak kooperatif dalam sidang dan lain sebagainya. Bisa saja loh penilaian hakim ke arah sana nantinya. Nah, makanya mari kita prediksi di sini, apakah hal itu bisa memicu menambah beratnya hukuman dari Nikita Mirzani ini. Lima pedang. Iya, itu akan memberatkan Nikita Mirzani dalam keputusan hakim nanti. Sangat memberatkan. Nah, makanya Nikita Mirzani harus bisa mengendalikan emosinya di dalam persidangan. Sekalipun mungkin Nikita Mirzani memiliki bukti flash disk terkait percakapan seseorang yang temanya bahwa ada main di persidangan tersebut, yang bisa menentukan keputusan dari Nikita Mirzani yang gini, yang begitu dan lain sebagainya. Tapi di sini Nikita Mirzani tetap harus menghargai atau harus harus bisa memanajemen emosinya. Jangan terlalu barbar di sidang pengadilan nanti. Harusnya seperti itu. Nah, kemudian kita juga mengetahui pada akhirnya dari persidangan Nikita Mirzani kan meminta untuk flash disknya diputar. Tapi hingga persidangan kemarin pihak hakim tidak menuruti apa yang dimaui Nikita. Tapi yang memang dalam sidang itu selalu ada agenda-agendanya. Kalau agendanya menyimpang tentunya itu tidak sesuai dengan rencana yang sudah disepakati di dalam persidangan. Karena di persidangan itu misalnya ada agenda pembacaan saksi dari pihak ini, kemudian minggu kedepannya pembacaan saksi dari pihak itu dan lain sebagainya. Jadi tidak semerta-merta kita meminta sesuatu kemudian harus dituruti. Nah, ini yang harus dimengerti oleh fansnya Nikita Mirzani. Kalau saya rasa sih Nikita Mirzani kan sudah sering kali menghadapi persidangan, pasti tahulah aturan-aturan seperti itu. Hanya saja mungkin karena dia merasa terdesak atau merasa terlalu disudutkan dan lain sebagainya, pada akhirnya dia memberontak dan ingin bukti yang di flash disknya itu diputar di persidangan. Nah, kemudian flash disk tersebut diputar oleh Lucinta Luna, dan kita juga mengetahui pada akhirnya apa sih isinya flash disk tersebut, ya. Terus yang saya prediksi di sini, apakah dengan isi flash disk yang sudah diketahui publik ini, apakah itu akan memperingan dari hukuman Nikita Mirzani? Tidak memperingan, malah di sini ada konflik.
Karena di flash disk tersebut kan intinya bahwa ada permainan di belakang layar dari kubunya Dr. Reza Gladys dengan penegak hukum, ya kan. Nah, makanya di sini ketika hal itu sudah diketahui publik, di sini malah ada konflik baru yang muncul. Jadi ini sangat memberatkan Nikita Mirzani nantinya. Sangat memberatkan. Kalau menurut dua kartu ini, Nikita Mirzani bebas itu sepertinya nggak mungkin. Dia menghadapi banyak sekali permusuhan-permusuhan di sini, yang tadinya bermusuhan dengan pihaknya Dr. Reza, lah sekarang dia juga menjadi bermusuhan dengan pihak JPU dan hakim jadinya. Karena isi dari flash tersebut kan mengarah bahwa adanya pihak dari Reza Gladys ini main belakang dengan penegak hukum. Nah, terlepas itu benar atau tidak, tapi di sini ternyata hal itu juga memberatkan dari keputusan pihak pengadilan nanti kepada Nikita Mirzani. Jadi semakin memberatkan, ya. Atau mungkin Nikita Mirzani harus melaporkan dari pihak-pihak penegak hukum yang menangani proses hukumnya secara terpisah, yang melaporkan bahwa ada hal-hal yang dugaan ada main belakang, ataukah harus begitu, jadi laporannya terpisah dengan proses hukumnya ini. Mungkin seperti itu, ya. Saya sendiri kurang paham masalah hukum, teman-teman. Tapi tentunya pihak pengadilan kalau sudah menggelar persidangan itu temanya itu yaitu, kalau setahu saya. Jadi kalau pembahasannya menyimpang langsung dipotong dan lain sebagainya. Mungkin ada baiknya Nikita Mirzani melaporkan sendiri terpisah dari kasusnya ini terkait dari penegak hukum yang diduga ada main belakang tersebut. Tidakkah ada belas kasih dari penegak hukum kepada Nikita Mirzani nantinya? 6 tongkat, yang artinya tergantung dari pihak Nikita Mirzani. Karena 6 tongkat itu simbol dari sebuah usaha perjuangan untuk bisa menyelesaikan masalah. Jadi untuk sidang selanjutnya mungkin ada baiknya Nikita Mirzani lebih kooperatif di dalam persidangan. Jangan menimbulkan masalah-masalah huru-hara dan lain sebagainya. Harus lebih kooperatif di sini, karena ketika dia tidak kooperatif itu bisa memberatkan hukumannya nantinya jadinya. Makanya di sini kan ada simbol konflik. Yang satunya 5 pedang, circle dari pertemanannya yang tadinya berteman dengan baik, pada akhirnya berusaha untuk memenjarakan dia. Seperti Reza Gladys, Fitri Sahuteru, dan lain sebagainya. Itu kan pertemanan dari dulu, sudah dikenal lama oleh Nikita Mirzani. Tapi karena perseteruan pada akhirnya mereka ingin menjebloskan Nikita Mirzani di penjara. Kemudian juga begitu, adanya konflik baru di sini. Karena Nikita Mirzani sudah memiliki flash disk yang ada dugaan permainan hakim dengan Reza Gladys. Dugaannya seperti itu kan. Nah, andai kata Nikita Mirzani bisa lebih baik, bisa lebih kooperatif lagi di dalam persidangan, apakah ini membuat keputusan hakim atau pendirian hakim bisa lebih fleksibel lagi, tidak kaku dalam memutuskan Nikita Mirzani nanti, ataukah tidak ada efeknya? Halaman jangkir. Ada kok. Kalau Nikita Mirzani lebih kooperatif lagi di dalam persidangan, akan ada pertimbangan-pertimbangan yang lebih baik lagi dalam keputusan hukuman Nikita Mirzani nantinya. Tapi sepertinya sekarang nasi sudah jadi bubur, karena Lucinta Luna sudah meng-up terkait dari flash disk tersebut di medsos dan semua orang tahu di situ. Terlepas benar dan tidaknya, tentunya harus ada pendalaman dan penyelidikan. Jadi apa ya, sebenarnya ini salah langkah
dari timnya Nikita Mirzani ini. Mestinya loh ya, misalnya Nikita Mirzani memiliki bukti-bukti tersebut, janganlah berkoar-koar di media sosial. Bisa jadi main belakang aja kan lebih enak. Dirunding dengan petugas hukum kan lebih enak. Dicari solusi yang terbaik dan lain sebagainya. Harusnya kan seperti itu. Sehingga hukumannya bisa ringan. Sehingga ada putusan-putusan hakim yang lebih meringankan dirinya dan lain sebagainya. Tapi di sini sudah salah langkah. Jadi Nikita bermusuhan dengan pihak Dr. Reza Gladys dengan pihak penegak hukum jadinya. Karena sudah berkoar-koar seperti itu. Terlepas benar dan tidaknya dari flash tersebut tentunya harus ada pendalaman. Nah, kalaupun mungkin ada main belakang Dr. Reza ini pada penegak hukum, dan tentunya itu juga masalahnya akan terpisah dengan masalah Nikita Mirzani yang dilaporkan Dr. Reza ini. Setahu saya seperti itu, tapi nggak tahu lagi menurut para pengamat hukum ya teman-teman, karena saya bukan praktisi hukum sih. Jadi pihak Nikita Mirzani ini sudah salah langkah di dalam taktiknya kali ini. Malah bermusuhan dengan para penegak hukum yang memproses masalahnya jadinya. Jadinya ya semakin runyam, semakin memberatkan Nikita Mirzani nanti.